Bos, siapa sih yang nggak suka main air? Mulai dari anak-anak sampai dewasa, selalu dapat keceriaan kalau main basah-basahan. Ngomongin air, pasti cuannya juga ngalir nih. Lagian, emang bukan rahasia umum ya bos, pengembangan usaha wisata air memang banyak ditemukan di Indonesia bahkan dunia. Nah, ternyata untuk menjalankan konsep bisnis seperti ini nggak semudah yang dibayangkan, bos. Butuh inovasi dan strategi marketing agar tawaran tetap dilirik. Berbisnis industri pariwisata bukan semata hanya hiburan, tapi kita juga mementingkan keamanan, fasilitas, hiburan untuk pengunjung. Mau tahu keseruannya di Waterboom Jogja? Yuk, ikutin saya. Tempat ini sudah ada sejak tahun 2015 lalu, yang berlokasi di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di tengah banyaknya kompetitor yang hadir, faktanya tempat ini masih tetap ramai, bos. Dalam sehari, ratusan hingga ribuan wisatawan datang, baik dari dalam dan luar Yogyakarta. Asik nggak tuh? Mau tahu dong ya, tips dan trik dalam menjalankan bisnis ini agar tetap cuan? Sok, kita bahas ya, hanya di Cuan Bos. Memiliki luas lebih dari 7 hektar, usaha Waterboom ini menghadirkan sejumlah aktivitas dan wahana. Setidaknya ada 19 spot dengan tema One Stop Holiday Edutainment dan Adventure. Pas banget bos, buat kalian yang suka healing, lari dari kepenatan sesaat biar nggak pusing. Pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar 80 sampai dengan Rp125.000 per orang. Paket ini sudah free menikmati semua wahana yang ada. Mau renang santai? Atau seseruan dengan konsep ombak buatan? Atau uji adrenalin dengan wahana ekstrim? Tinggal pilih bos. Dalam menjalankan bisnis di bidang wisata, terkadang dituntut untuk melakukan sejumlah perubahan bos. Semua demi mendongkrak pengembangan ke depannya. Apalagi terkait target pasar, biar makin baik lagi. Istilahnya rebranding. Begitu juga yang dilakukan tempat ini, dengan mengubah nama untuk menghadirkan sejumlah wajah baru, baik dari fasilitas dan paket yang ditawarkan. Yang awalnya sih namanya itu Jogja Bay. Nah, sekarang kita berganti konsep namanya Waterboom Jogja. Demi memastikan kenyamanan pengunjung, desain dan bahan yang digunakan harus sesuai standar nasional Indonesia. Namanya juga bisnis jasa ya bos, tentunya nggak mau dong kalau sampai kena komplain. Untuk keamanan pengunjung nih bos, kira-kira pihak manajemen ada prosedur tersendiri nggak ya? Yang pasti tim kami ini setiap hari sebelum beroperasi pasti mengecek dulu. Bukan hanya cek dilihat aja gitu, tapi memang kita ngecek pakai langsung gitu. Wahana seperti apa, kenyamanannya dan safety-nya seperti itu. Setuju deh, maintenance alat is a must. Hal ini untuk memastikan zero mistake yang bisa merugikan para pengunjung. Pada dasarnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selain pengecekan dan maintenance. Pertama, yaitu perawatan air. Sebagai media utama, kualitas air memang sangat diperhatikan. Penggantian air dilakukan secara berkala, biar pengunjungnya nggak ragu untuk mencoba spot yang ditawarkan. Berikutnya, kesigapan para petugas. Kualitas sumber daya manusia yang dilibatkan akan mempengaruhi kualitas tempat yang ditawarkan. Terakhir, kreativitas bos. Beragam paket yang ada akan semakin membuat target pasar menjadi tinggi. Pasti udah pada nggak sabar ya bos? Berapa sih kisaran omset yang dihasilkan Waterboom ini? Kalau dari kami sih average-nya per bulan itu di angka 15.000 pengunjung. Harganya itu dimulai kan kita dari publish ini dari harga 125.000, tapi kita dengan average paket-paket itu di angka 80.000. Fiksi, bukan ngalir lagi, tapi banjir cuan namanya. Dalam sebulan, average pengunjung yang datang di angka 15.000 orang bos.
Untuk harga tiket masuk, kita ambil di angka terendah Rp80.000. Dalam sebulan, berarti setidaknya ada 1 miliar rupiah lebih cuan masuk. Beh, gurih ya. Memang sih, kos dalam usaha seperti ini nominalnya juga tinggi. Mulai dari maintenance, biaya kebersihan, salary karyawan, sampai perintilan lainnya. Tapi kalau pengunjung tetap stabil, dijamin gak ada kata buntung, Bos. Terus, untuk sistem marketingnya gimana ya, Bos? Ya, yang jelas kami banyak banget paket-paket ya, mulai dari paket grup, terus kita juga ada paket e-commerce juga, terus kita juga ada paket-paket tactical pastinya gitu, paket website, terus paket offline. Jadi banyak sekali sih sebenarnya yang bisa diakomodir untuk pengunjung-pengunjung kita di sini. Intinya, Bos, yang namanya bisnis jangan pernah takut sama kompetitor. Selama tawaran yang kita lakukan gak setengah-setengah alias totalitas, dijamin untungnya manis, semanis cuan, Bos. Kalau kita sudah memberikan servis excellent kepada pengunjung kita, cuan pun akan datang.